Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Najwa Hidayati. Saya adalah mahasiswa D3 Perhotelan kelas B dengan NIM 2221397719. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Sebelumnya, apa sih manajemen bakat itu? Manajemen bakat adalah suatu proses manajemen SDM terkait karyawan yang dimana perusahaan akan mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan dan ketika sudah ada di perusahaan. Kemudian perusahaan akan menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Istilah manajemen bakat pertama kali diperkenalkan oleh McKinsey & Company following melalui salah satu studi yang dilakukan pada tahun 1997. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan manajemen bakat sebagai salah satu strategi pengelolaan sumber daya manusia berusaha seoptimal mungkin untuk mengaitkan proses pencarian, pengembangan, pemeliharaan, promosi, dan pemindahan pegawai agar terkait dengan bisnis utama perusahaan. Dalam sisi manajer memiliki perspektif manajemen bakat. Yang pertama adalah memperlakukan aktivitas manajemen bakat seperti perekrutan dan pelatihan sebagai hal yang berkaitan. Yang kedua, memastikan bahwa semua keputusan dalam manajemen bakat terarah pada sasaran. Yang ketiga adalah secara konsisten menggunakan profil keterampilan, pengetahuan, dan perilaku manusia yang dinutuhkan yang sama untuk merumuskan rencana perekrutan, 4 pekerjaan, serta untuk mengambil keputusan seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompensasi untuknya. Kemudian ada secara aktif melakukan segmentasi dan mengelola karyawan, dan yang terakhir secara aktif mengintegrasi atau mengkoordinasikan fungsi manajemen bakat yang telah berjalan seperti perekrutan dan pelatihan. Kemudian kita masuk ke dasar-dasar analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi di perusahaan dan karakteristik orang yang harus dikerjakan untuknya. Dalam kata lain adalah mencari orang yang sesuai untuk tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dari analisis pekerjaan ini akan muncullah deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja dari pekerjaan tersebut. Kemudian kita masuk ke spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan ini akan menggunakan deskripsi pekerjaan dan menjawab apakah ciri-ciri manusia dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini secara efektif. Nah, spesifikasi pekerjaan menunjukkan orang seperti apakah yang akan direkrut dan untuk kualitas apakah Anda harus mengetes orang tersebut. Nah, spesifikasi pekerjaan dapat menjadi bagian dari deskripsi pekerjaan atau sebuah dokumen terpisah. Nah, kemudian kita masuk ke kegunaan informasi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan penting karena mendukung hampir semua aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perekrutan dan seleksi informasi mengenai tugas yang diminta oleh pekerjaan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Ini guna membantu manajemen atau manajer memutuskan tipe orang yang harus direkrut dan di pekerjaan. Kemudian adalah pemenuhan IEO, analisis pekerjaan, menjadi krusial dan berfungsi untuk memvalidasi semua praktik utama semua sumber daya manusia. Yang kemudian adalah penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja membandingkan kinerja aktual setiap karyawan dengan standar tugas dan kinerjanya. Manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk mempelajari apa saja tugas dan standar ini. Kemudian kompensasi, nah seperti gaji ataupun bonus, biasanya tergantung pada tingkat keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Kemudian ada pelatihan. Nah, deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas spesifik dan keterampilan yang dipersyaratkan oleh pekerjaan, sehingga dapat menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah yang bisa dilakukan ketika melakukan analisis pekerjaan. Ya, langkah pertama adalah memutuskan bagaimana kita akan menggunakan informasi tersebut. Nah, beberapa teknik pengumpulan data seperti mewawancari karyawan berguna untuk menulis deskripsi pekerjaan. Teknik lainnya seperti kuesioner analisis, posisi yang akan kita deskripsikan belakangan, memberikan peringkat numerik untuk setiap pekerjaan.
Nah, kemudian langkah yang kedua adalah meninjau informasi latar belakang yang relevan, seperti bagian informasi dan bagian proses. Kemudian langkah ketiga adalah memilih posisi representatif. Nah, manajer pada titik tertentu harus memilih posisi tertentu untuk difokuskan. Sebagai contoh, untuk menganalisis pekerjaan perakitan rumah, mungkin kita perlu menganalisis pekerjaan dari 200 pekerja rakitan dalam perusahaan, alih-alih hanya sampel dari 10 pekerjaan. Yang kemudian langkah keempat adalah menganalisis pekerjaan secara nyata. Secara singkat, proses analisis pekerjaan melibatkan penyambutan setiap pemegang pekerjaan. Nah, dari ini kita harus melihat melihat kerjanya secara langsung untuk dapat menyimpulkan. Kemudian langkah yang kelima ada memverifikasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian langkah keenam adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian kita masuk ke metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara analisis pekerjaan berkisar dari wawancara yang tidak terstruktur maupun wawancara yang sangat terstruktur yang berisi ratusan hal spesifik yang harus ditanyakan. Kemudian ada kuesioner yang meminta karyawan mengisi kuesioner untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, hal ini merupakan cara lain yang bagus untuk mendapatkan informasi analisis pekerjaan. Kemudian ada observasi. Nah, observasi langsung terutama berguna ketika sebagian besar pekerjaan terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati. Nah, kemudian adalah catatan harian atau log peserta. Nah, pekerja diminta membuat catatan harian atau log tentang aktivitas yang terlibat. Nah, karyawan mencatat semua aktivitas tersebut dalam sebuah log. Kemudian adalah teknik analisis pekerjaan secara kuantitatif. Kemudian adalah metode analisis pekerjaan elektronik. Nah, pemberi kerja semakin mengandalkan metode analisis pekerjaan elektronik atau berbasis situs jejaring. Sebagai contoh, manajer atau analisis pekerjaan dapat menggunakan jejaring untuk meninjau informasi yang ada mengenai suatu pekerjaan. Kemudian kita masuk ke menulis deskripsi pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja dari pekerjaan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu perencanaan personel dan perekrutan. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaan angkatan kerja menurut Desir tahun 2017 adalah proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Nah, perencanaan yang dimaksud mencakup proses seluruh bagian dari level, mulai dari staff pada posisi terendah sampai dengan CEO. Nah, perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Nah, syarat-syarat perencanaan SDM di dalam organisasi yaitu ada yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Kemudian harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Kemudian harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Kemudian harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Dan selanjutnya adalah mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Kemudian yang terakhir, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perubahan pemerintahan. Yang kedua adalah peramaian. Nah, kita masuk ke bagian peramaian. Nah, peramaian atau forecasting menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Nah, proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Biasanya orang yang berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam rencana jangka panjang. Nah, pendekatan-pendekatan untuk meramal SDM dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai pada simulasi komputer yang rumit.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian perekrutan. Yang dimaksud dengan perekrutan adalah menemukan dan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka dari pemberi kerja. Nah, sumber perekrutan ada dua, yaitu dari sumber kandidat internal ataupun sumber kandidat eksternal. Nah, sumber kandidat internal mengisi posisi lowong dengan kandidat dari dalam, mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, tidak perlu memberikan masa orientasi yang sangat mendetail kepada orang dalam, karena sudah cukup lama mengenal perusahaan. Kedua, karyawan mungkin sudah terbukti berkomitmen terhadap perusahaan. Ketiga, biasanya dengan memberikan promosi kepada karyawan tersebut telah meningkatkan moral dan ikatan psikologis karyawan terhadap organisasi. Namun, bukan berarti kandidat dari dalam tidak memiliki kelemahan, karena kandidat dari dalam bisa menjadi senjata makan tuan, karena kadangkala bisa menjadi pertentangan di dalam organisasi. Kemudian, cara lain menggunakan kandidat dari dalam adalah dengan mempekerjakan kembali karyawan yang sebelumnya telah keluar dari pekerjaan. Namun hal ini seringkali timbul pro dan kontra, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi kandidat tersebut. Kemudian adalah sumber kandidat eksternal. Nah, apabila perusahaan menginginkan kandidat dari luar organisasi, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya, perekrutan informal dari pasar tenaga kerja tersembunyi, perekrutan via internet melalui situs perusahaan tersebut sendiri, melalui sosial media, melalui periklanan, ataupun melalui agensi pekerjaan. Perekrutan kandidat tidak hanya dari dua cara tersebut. Nah, ada beberapa alternatif cara mendapatkan kandidat untuk satu posisi atau penggunaan staf alternatif, yaitu yang pertama adalah offshoring atau outsourcing. Nah, outsourcing adalah meminta vendor dari luar untuk menyuplai layanan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri di dalam perusahaan. Nah, sedangkan offshoring adalah meminta vendor dari luar negeri untuk menyuplai layanan atau tenaga kerja ke dalam perusahaan. Yang kedua adalah perekrutan eksekutif. Nah, perekrutan eksekutif merupakan agensi pekerjaan khusus yang digunakan pemberi kerja untuk mencari bakat manajemen puncak untuk mereka, seperti misal headhunter, namun headhunter khusus untuk posisi eksekutif. Nah, kita masuk ke tahap proses rekrutmen. Nah, tahap pelaksanaan rekrutmen dan seleksi biasanya terdiri dari beberapa langkah atau tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga yang diperlakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Nah, proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan. Karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK atau karena pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian adalah mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan untuk memperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya nanti tidak ditemui kekaburan yang mengganggu proses selanjutnya. Kemudian adalah jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Dua alternatif untuk mencari kandidat yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan, employer referrals, walk-ins, ataupun write-ins. Nah, metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode perekrutan calon karyawan baru terbagi atas dua. Yang pertama adalah metode tertutup, yaitu di mana perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Kemudian ada metode terbuka. Nah, metode terbuka ini adalah di mana perekrutan itu diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik. Kemudian setelah itu kita akan memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan dengan mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Tahap selanjutnya adalah membuat penawaran kerja. Nah, setelah proses seleksi dianggap cukup dan petugas rekrutmen sudah dapat menentukan kandidat terbaik untuk bergabung dengan perusahaan, maka selanjutnya perlu dipersiapkan penawaran kerja, termasuk dalam mempersiapkan perjanjian kerja
memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. Hal terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan untuk berjaga-jaga kalau kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal tak terduga. Nah, kemudian tahap terakhir adalah pekerja sudah mulai bisa bekerja. Nah, proses rekrutmen tidak berhenti begitu saja setelah kandidat menerima penawaran kerja. Pada saat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Sekian pembahasan dari saya terkait 2 pokok pembahasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.